Anda masih menyaksikan berita satu sore, pemirsa kasus penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah pagar laut di wilayah Tangerang, Banten memasuki babak baru. Barreskrim Polri akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, salah satunya yaitu Kepala Desa Kohot. Badan Reserse Kriminal menetapkan 4 orang tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah terkait pagar laut di wilayah Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diketahui memalsukan berbagai dokumen keterangan penerbitan sertifikat tanah sejak Desember 2023 hingga November 2024. Polisi mengatakan keempat tersangka adalah Kepala Desa Kohot, Sekretaris Desa Kohot, serta 2 orang selaku penerima kuasa. Keempatnya terbukti bermufakat melakukan pemalsuan beberapa surat dan dokumen untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Meski belum menahan para tersangka, namun Barreskrim telah mengajukan surat pencegahan dan penangkalan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi selama 6 bulan ke depan. Kami melaporkan ke Dewan Pers. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Pemirsa, kasus pagar laut di Tangerang sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Keberadaannya dianggap mengganggu aktivitas nelayan sekaligus menimbulkan tanda tanya terkait siapa pihak yang memasangnya. Gegernya pagar laut di perairan Tangerang bermula saat sejumlah nelayan sekitar mengeluhkan keberadaan pagar yang mengganggu aktivitas mencari ikan. Pasalnya, arah kapal nelayan menjadi terbatas dan jaring sering terbelit struktur pagar. Beberapa nelayan juga mengeluhkan biaya operasional melonjak karena harus menempuh jalur yang lebih jauh untuk melaut. Kontroversi semakin memanas setelah terungkapnya dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Mereka diduga membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menguasai lahan di perairan tersebut. Selain kasus hukum yang menjeratnya, Arsin juga menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang dinilai kontroversial. Ia diketahui memiliki mobil mewah yang dibeli secara kredit, serta disebut-sebut sering menghabiskan waktu di tempat hiburan malam. Hingga kini, proses hukum terhadap kasus ini masih berlanjut. Masyarakat dan berbagai pihak terus mendorong agar kasus ini diusut tuntas demi menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan nelayan setempat. Tim Liputan, Berita 1. Lalu bagaimana tanggapan warga Kohot pasca kepala desanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut? Kita akan tanyakan kepada reporter Berita 1, ada Hanif dan juru kamera Hilman Prayitno yang ada di Desa Kohot saat ini. Hanif maksud saya. Selamat sore Hanif. Bagaimana suasana Desa Kohot pasca kepala desa ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada perasaan atau aktivitas yang berbeda yang Anda lihat di sana? Ya baik, selamat sore Said dan juga pemirsa. Hari ini saya berada di Desa Kohot tepat 1 hari setelah kemarin Kepala Desa Kohot Arsin bin Asif ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri terkait pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik di perairan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten. Nah, untuk mengetahui bagaimana
pendapat atau tanggapan warga Desa Kohot. Saat ini saya bersama dengan Pak Aman selaku Ketua Laskar Jiban dan juga Pak Omas selaku Ketua AMAK atau Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman yang menuntut pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka kepada Arsin bin Arsip itu. Pak Aman, boleh dijelaskan Pak bagaimana tanggapan Bapak setelah Arsin ditetapkan sebagai tersangka? Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bareskrim bahwa saat ini bekerja sangat profesional, sehingga apa yang kami harapkan sudah menuai hasil ya, walaupun memang belum sesuai dengan harapan, karena di samping itu setelah 4 sasaran yang tersangka, tapi masih ada orang di belakang yang 4 itu ya, karena masih banyak sekali dalang-dalang pagar laut di belakangnya. Nah, kami sebagai warga Laskar Jiban mengharapkan terima kasih kepada Bareskrim yang sudah sangat profesional ya dalam usaha menentukan sebagai tersangka pagar laut. Kemudian saya yakin bahwa Bareskrim akan menggali lagi info-info yang berikut, karena selama ini bahwa BPN yang sudah melakukan permohonan pembuatan SHGB sudah belum tersentuh oleh Bareskrim dan belum ada penentuan TSK-nya. Untuk itu harapan kami kepada Bareskrim gali terus info-infonya bahwa pelaku itu harus jadi TSK. Oke, baik. Selanjutnya saya tanya kepada Pak Oman selaku Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat jika seandainya proses hukum ini berjalan tidak maksimal, Pak? Kami selaku warga Larjiban Desa Kohot ya berharap kepada pihak Bareskrim agar lebih menggali lagi, karena di sini belum ditetapkan dari pihak BPN ataupun terkait Pemda daerah juga belum ada yang ditersangkakan juga. Jadi harapan kami dari pihak-pihak terkait ini harus segera ditersangkakan juga, bukan hanya Kepala Desa Kohot dan Sekdesnya atau 2 orang yang disebut SV dan C ini. Kami berharap di belakang itu ataupun dalang-dalangnya lah intinya harus tersangkakan juga. Saya berharap kepada pihak Mabes Polri, mudah-mudahan beliau segera mengusut tuntas kasus pagar laut dan SHM dan SHGB yang berada di wilayah Desa Kohot atau di batas laut Desa Kohot. Yaitu dia Said, pendapat dari warga Desa Kohot yang berharap agar penetapan tersangka atau pencarian tersangka dari pemalsuan sertifikat hak guna bangunan ini tidak berhenti hanya di Kepala Desa Kohot yaitu Arsin bin Arsip. Berharap bahwa pihak-pihak yang lebih besar atau pejabat-pejabat yang lebih tinggi yang terkait juga dengan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan ini ditetapkan sebagai tersangka dan usut tuntas kasus hukum yang merugikan masyarakat Desa Kohot ini. Kembali kepada Anda, Said. Baik, Hanif, nampaknya penetapan Kepala Desa Kohot sebagai tersangka ini menjadi aspirasi dari warga Desa Kohot di sana, begitu ya? Nampaknya semua setuju dan berharap masih ada tersangka lain di belakang dari Kepala Desa Kohot. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Hanif Musyafa dan juru kamera Hilman Prayitno melaporkan langsung dari Desa Kohot. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Terus kita ke informasi selanjutnya.